Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah Raya Minggu disertai dengan kesaksian. Saya juga menyapa umat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming atau video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Salam persekutuan di antara kita, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 8 ayat yang ke-7. Kita akan melihat penghukuman dari 7 sangkakala. Pembacaan dimulai dulu dari ayat yang ke-6. Silakan. Keempat sangkakala yang pertama. Iya. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Iya. Kepada 7 sangkakala diberikan kepada 7 sangkakala. Pada ayat 6 ini 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat. Dan ke-7 malaikat itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Minggu lalu telah saya sampaikan, selagi masih ada kesempatan, mari kita hargai. Sebelum penghukuman dari 7 sangkakala itu menimpa bumi, laut dan segala isinya, mari kita hargai kesempatan. Dan kesempatan itu sudah terlihat di Wahyu 8 ayat yang pertama. Setelah meterai yang ke-7 dibuka, sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Kira-kira setengah jam lamanya, bukan 1 jam. Tapi kira-kira setengah jam lamanya. Satu jam atau satu itu menunjuk kepada Allah yang Maha Esa. Tabiatnya kasih. Berarti kasih dan kemurahannya tinggal sedikit waktu lagi. Sebab itu ada pernyataan kira-kira. Jadi tidak ditentukan apa itu 5 tahun yang akan datang. Tuhan datang apa itu 10 tahun. Tapi waktunya sudah sangat singkat. Jadi waktu yang singkat kita gunakan sebelum ditimpa oleh 7 penghukuman dari 7 sangkakala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saya bersyukur sejauh ini kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, atau pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang memimpin kita sampai nanti membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Sebagaimana bangsa Israel dituntun oleh tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam yang dikhususkan, itulah orang Lewi, dan mereka harus terus memandang tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam Lewi. Nanti sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itulah hari perhentian yang kekal. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, tadi pemimpin pujian Saudara Kaleb dalam doanya berkata, di mana lagi kami bisa melepaskan diri dari segala guncangan-guncangan yang akan terjadi, dari segala penghukuman-penghukuman dari 7 sangkakala, selain kami berada di atas Gunung Sion. Gunung Sion itu berdiri tegak di hulu gunung-gunung, mengatasi gunung-gunung yang lain, tempat beribadah yang lain. Amin saudaraku. Sebab dari Gunung Sion keluar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Yang di muka tadi saya sudah katakan, menuntun perjalanan bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Sementara jalan itu belum pernah mereka lalui. Itu sebabnya mereka harus dituntun oleh tabut perjanjian, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tidak ada yang pernah masuk ke surga selain Dia yang pernah turun ke dunia orang mati. Itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Jadi berbahagialah kita yang sudah mengikuti geraknya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Berbahagialah. Berbahagialah yang membaca, berbahagialah yang mendengarkan dan yang menuruti firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, silakan.
Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Ya, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terus Dan terjadilah hujan es terjadilah hujan es dan api, terus bercampur darah, terus. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Ya, semuanya dilemparkan ke bumi, terus. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, terus. Sepertiga dari pohon-pohon, terus. Hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Puji Tuhan. Hukuman dari sangkakala yang pertama oleh malaikat yang pertama, titik 2. Terjadilah hujan es atau hujan batu sesuai dengan tulisan dalam ejaan lama. Hujan es atau hujan batu dalam tulisan lama, dan api bercampur darah. Inilah hukuman yang pertama dari sangkakala. Inilah hukuman dari sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat yang pertama. Amin, saudaraku. Membaca ini kita tentu setelah kita baca ayat ini membuat hati kita menggigil, membuat kita semakin ngeri, ketakutan dan menggigil. Lalu kalau sampai saudara mendengar firman ini, tadi sudah dibaca oleh si pembaca, lalu saudara tidak memperhatikannya, wah sungguh luar biasa. Begitu kerasnya hati itu. Paham saudaraku? Begitu kerasnya hati itu. Jadi hukuman dari sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat yang pertama adalah terjadilah hujan es atau hujan batu dalam tulisan ejaan lama, dan api bercampur darah. Puji Tuhan. Saudaraku, api bercampur darah kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena pada mezbah korban bakaran. Terkena pada mezbah korban bakaran. Ini. Ya. Api bercampur darah kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena kepada mezbah korban bakaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, mezbah korban bakaran itu menunjuk kepada korban Kristus. Itu menuju kepada korban Kristus. Ya. Jadi darah yang tercurah di atas kayu salib itu adalah kemurahan bagi manusia berdosa. Tetapi kalau manusia tidak menghargai kemurahan Tuhan, maka akan berubah menjadi penghukuman, yaitu api yang menghanguskan. Amin, saudaraku. Kalau tidak menghargai darah salib sebagai kemurahan bagi orang berdosa, maka darah akan berubah menjadi api yang menghanguskan. Memang tabiat dari api adalah menghanguskan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Pertanyaannya, siapa yang akan dihukum oleh api yang dihanguskan? Jawabnya adalah orang-orang yang keras hati, sama dengan hati yang membatu bagaikan hujan batu. Sama dengan hati yang membatu bagaikan hujan batu. Amin, saudaraku. Jadi hujan batu untuk orang yang hatinya membatu. Pendeknya begitu, saudaraku. Hukuman ini terjadi di dalam Wahyu pasal 8 ayat 7 sebagai penghukuman dari sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat pertama. Tetapi rupanya hukuman ini akan diulang kembali. Menunjukkan betapa kerasnya hati manusia itu. Wahyu 16 ayat 21. Wahyu 16 ayat 21. Boleh baca ayat 20 mulai, perhatian kita ayat 21 tertuju. Ya, silakan. Ketujuh malapetaka. Ketujuh malapetaka. Terus. Dan semua pulau hilang lenyap. Nanti akhirnya pulau hilang lenyap. Dan di waktu dekat ini sedang diprediksi bahwa terjadi gempa bumi, guncangan yang hebat, yang begitu dahsyat melebihi daripada gempa bumi yang pernah terjadi, dan menimbulkan pergeseran pada lempengan-lempengan di bawah dasar laut. Dan itu akan memicu terjadinya nanti tsunami yang begitu hebat, menenggelamkan nanti setiap pulau-pulau. Ini harus menjadi perhatian kita sungguh-sungguh.
Sungguh-sungguh. Ayat yang ke-21, perhatikan. Dan hujan es besar seberat. Nah, hujan es, hujan batu yang besar sebesar 100 pon, sama dengan 50 kilogram. Terus Jatuh dari langit menimpa manusia. jatuh dari langit menimpa manusia. Terus Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Iya. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. puji Tuhan. Hujan es besar seberat 100 pon atau 50 kilogram jatuh dari langit menimpa manusia di bumi. Menimpa manusia di bumi, dan itu akan terjadi. Inilah penghukuman dari sangkakala yang pertama. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, oleh karena hukuman tersebut, manusia justru menghujat Allah, bukan malah bertobat, tapi sebaliknya justru menghujat Allah, berarti semakin mengeraskan hati. Paham saudaraku? Berarti semakin mengeraskan hati. Banyak orang Kristen keras hati, sudah tahu yang benar tapi bertahan dalam dosanya. Simple saja ya, ada ayat sederhana saja. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran yang ada di dalamnya, nanti semuanya ditambahkan. Tapi orang Kristen yang keras hati berbeda. Dia putar balik ayat. Cari dulu segala kesibukan di bumi, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya, barulah cari kerajaan. Sudah diputar balik. Itu kan kekerasan hati manusia. Saya sangat beruntung sekali terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kalau tidak, sayalah salah satu orang Kristen yang keras hati itu. Entah apa jadinya kalau saya tidak jadi hamba Tuhan. Habis hidup rohani saya ini, habis digerogoti oleh tabiat-tabiat daging. Sementara daging ditunggangi oleh roh-roh yang lain, termasuk roh jahat dan roh najis. Apabila dosa itu dipertahankan, nah itulah kekerasan hati. Di sini kita lihat penghukuman dari sangkakala pertama diulang di Wahyu 16 ayat 21. Tetapi oleh karena penghukuman itu justru orang semakin menghujat, berarti mengeraskan hati. Seharusnya apabila terjadi hukuman, teguran kecil-kecilan ataupun teguran keras, harusnya berubah. Tapi di sini justru menghujat. Betapa kerasnya hati itu. Betapa kerasnya hati manusia itu. Itu loh kekerasan hati manusia. Puji Tuhan. Anak Tuhan, kalau sudah dengar teguran, berubah. Jangan menghujat. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Hukuman semacam ini pernah menimpa Mesir sebagai tulah yang ketujuh. Keluaran 9. Kita datang beribadah, dengar firman, cari kerajaan surga, di dalamnya ada kebenaran. Keluaran pasal 9. Supaya jiwa kita selamat ya. Keluaran pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Baca. Boleh baca ayat 22 mulai. Demikianlah firman Tuhan. 23, 25 sampai 25, pembacaan 22. Tulah ketujuh hujan es. Ya, tulah ketujuh itu hujan es, hujan batu. Ya, hujan yang membeku, hujan batu. Terus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Ulurkanlah tanganmu ke langit, Ya. supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, Ya. menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Ya, Mesir. di padang di tanah Mesir ya. Jadi di padang ya, bukan di kemah. Terus ayat 23 sampai 25. Terus Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Ya. Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. ya mengadakan guru disertai. Jadi hujan es itu disertai guru, terus Dan api pun dan menyambar ke bumi. api menyambar ke bumi. Terus Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah ya, Mesir. meliputi tanah Mesir. 24. Dan turunlah hujan es. Hujan es, Beserta api. api yang berkilat-kilat. Terus Di tengah-tengah hujan es itu. Iya. Terlalu dahsyat. begitu dahsyat sekali nanti ya. Terus Seperti yang belum pernah terjadi di seluruh belum negeri pernah tanah Mesir. terjadi di Mesir, pernah terjadi dan nanti akan terjadi lagi. Terus Sejak mereka menjadi suatu bangsa. ya, terus Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang. di padang, terus Di seluruh tanah Mesir. di padang
di seluruh tanah Mesir. Terus dari manusia sampai binatang, manusia, binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa. Ya. Hujan itu, Hujan dan segala batu di padang ditumbangkannya. ditumbangkannya, sampai pohon ditumbangkannya. Puji Tuhan. Saudaraku, hujan es dan api berkilat-kilat yang begitu dahsyat terjadi menimpa atas Mesir. Terjadi menimpa atas Mesir. Puji Tuhan. Hujan es atau hujan batu itu menimpa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Jadi bukan di kemah, tapi di padang, di seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Sekarang bandingkan dulu ayat 26. Hanya di tanah Goshen, Ya. tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Tetapi Goshen terlepas dari penghukuman dari tulah yang ketujuh. Itulah tempat orang Israel waktu di tanah Mesir. Ya, amin saudaraku. Jadi Israel itu tempatnya di Goshen waktu mereka ada di daerah Mesir, Goshen. Sementara hukuman berlaku, itulah tulah ketujuh menimpa tanah Mesir di padang, tetapi Goshen tidak. Kita bersyukur saat ini kita ada di Goshen rohani, rumah Tuhan. Beribadah dan melayani kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita beribadah dan melayani seolah-olah di Goshen, tetapi akhirnya juga ditimpa oleh hukuman ini, oleh karena kekerasan hati yang sudah luar biasa. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita baca 27 sampai 28. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun, Ya. serta berkata kepada mereka, Ya. Aku telah berdosa Aku sekali ini berdosa sekali ini. Terus Tuhan itu yang benar, Tuhan yang benar. Terus tapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. ya, semoga permanen pengakuan dalam setiap doa-doa kita apabila kita ditegur firman. 28. Berdoalah kepada Tuhan, Ya. Guru yang sangat dahsyat. Ya, guru yang dahsyat. Dan hujan es itu Hujan sudah batu sudah cukup. Begitu menderita sekali. Terus Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Ya. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. puji Tuhan. Karena hukuman itu begitu dahsyat, Firaun mengaku dosanya serta memohon kepada Musa supaya tulah itu kiranya dihentikan. Jadi pada tulah ketujuh ini hanya ada, tadi kita sudah baca, pada tulah ketujuh ini hanya dengan batu, hujan batu dan api. Sedangkan hukuman dari sangkakala yang pertama tadi di dalam Wahyu pasal 8 ayat 7, saudaraku, hujan batu es disertai dengan api dan darah. Puji Tuhan. Tetapi di sini pada tulah yang ketujuh itu hanya dengan hujan batu dan api, tidak disertai dengan darah. Tetapi tentu ada maksudnya di situ. Sebab kalau kita mundur sedikit, kalau kita perhatikan, bangsa Israel kan belum dibebaskan. Artinya belum merayakan Paskah. Anak domba belum disembelih, darahnya kan belum tercurah. Amin saudaraku. Jadi itu sebabnya tidak ada di sini sebutan api dan darah, hanya hujan batu, hujan es dan api. Amin saudaraku. Karena mengingat belum bangsa Israel di Mesir belum merayakan Paskah, belum ada pembebasan, bangsa Israel belum dibebaskan dari perbudakan Mesir, belum dibebaskan karena nanti bangsa Israel nanti dibebaskan dari Mesir setelah anak domba Paskah disembelih. Darahnya tercurah. Jadi bukan berarti hukuman atas Mesir ini sebagai tulah ketujuh bertentangan dengan hukuman dari sangkakala yang pertama dalam Wahyu pasal 8 ayat 7 tadi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita baca 33 sampai 35. Apakah pengakuan dosanya itu permanen setelah dia mendapatkan teguran yang begitu keras? Saya juga bertanya kepada anak-anak Tuhan, imam-imam yang sudah melayani Tuhan.
Setiap kali dengar bunyi sangkakala yang keras, teguran keras, apakah ada pengakuan yang sifatnya permanen? Artinya dosa tidak diulangi lagi? Seperti orang bebal? Nah, ini pertanyaan. Kalau diulang berarti sama dengan Firaun nanti. 33 sampai 35. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Iya. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Sesuai dengan permohonan Firaun kepada Musa supaya dihentikan kiranya tulah itu, terus Maka berhentilah guru dan hujan es. Ya, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. ya, hujan batu tidak turun lagi ke bumi, terus Tetapi ketika Firaun melihat terus bahwa hujan Ya. es dan guru telah berhenti, hujan es disertai guru berhenti, terus maka teruslah ia berbuat dosa. ia kembali berbuat dosa, terus Ia tetap berkeras hati. keras hati, baik terus ia maupun para pegawainya. baik ia pegawai istana, terus Berkeraslah hati Firaun, Iya. sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. puji Tuhan. Di sini kita melihat tetapi setelah tulah ketujuh berhenti, hujan batu, hujan es berhenti, disertai guru, Firaun kembali berbuat dosa. Berarti Firaun tetap mengeraskan hatinya. Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Puji Tuhan. Pengakuan dosa di atas tadi sifatnya tidak permanen. Karena apa buktinya? Kembali mengulangi dosa. Nah, orang yang mengaku dosa tapi kembali mengulangi dosa sama dengan orang keras hati. Apa kekerasan hati Firaun? Menghalang-halangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menghalang-halangi bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayo saya himbau, setiap kali kita dengar firman Tuhan, perhatikan, berubahlah sesuai dengan apa maunya firman yang kita dengar. Jangan kembali mengulangi dosa yang sama. Jangan tegar hati, jangan keras hati. Firaun keras hati karena ia tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak membiarkan bangsa Israel beribadah kepada Allah. Orang yang keras hati adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Orang yang keras hati, orang yang tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Padahal itu adalah ibadah yang sejati. Kalau ibadah yang murni mengunjungi janda yatim, ibadah sejati mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Ya, amin saudaraku, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kekerasan hati itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Itu dosa penyembahan berhala sesuai dengan 1 Samuel 15 ayat 23. Jadi kekerasan hati itu adalah penyembahan berhala. Jadi selain menghukum orang yang menyembah berhala dalam perjanjian lama, batu juga digunakan untuk menghukum orang yang berdosa. Antara lain, dosa karena mengutuki Tuhan. Strip pertama. Strip yang kedua, dosa karena menajiskan Sabat. Itu yang mewakili batu yang tertulis dengan hukum-hukum. Batu yang pertama yang tertulis dengan hukum-hukum. Amin saudaraku. Ya. Ada 4 hukum tertulis pada batu yang pertama. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, jangan menyembah berhala. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Jadi
saudaraku, penyembahan berhala. Jadi selain penyembahan berhala, selain dosa penyembahan berhala, hukuman batu juga akan berlaku bagi mereka yang mengutuki Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kemudian yang menajiskan Sabat. Dalam perjanjian lama, apabila melanggar hukum-hukum itu, hukum-hukum yang tertulis pada batu pertama, maka batu itu digunakan untuk menghukum. Paham saudaraku? Kemudian dosa karena berzina. Nah, itu yang mewakili batu yang tertulis, batu kedua yang ditulis oleh hukum-hukum. Paham mas saudaraku? Ya, paham maksud saya? Kok soal menajiskan kok tidak ada mengaku ini. Jadi kemudian dosa karena perzinahan, dosa kenajisan, itu juga akan dihukum oleh batu yang tertulis oleh hukum-hukum. Itu yang mewakili batu yang kedua yang ditulis oleh hukum 5 sampai hukum yang ke-10. Jadi selain kekerasan hati, berhala, penyembahan berhala, juga batu digunakan menghukum orang yang mengutuki Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan juga yang menajiskan Sabat. Jadi berhala, mengutuki Tuhan, menajiskan Sabat, itu akan dihukum oleh batu itu sendiri. Padahal dalam zaman hukum Taurat, batu itu sudah dituliskan oleh hukum-hukum. Kemudian dosa karena perzinahan, itu yang mewakili batu yang kedua yang dituliskan hukum-hukum, hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Paham ya saudaraku? Puji Tuhan. Kesimpulannya, hukuman merajam dengan batu akan mengakibatkan kematian dari orang-orang berdosa. Itu sudah pasti. Puji Tuhan. Saudaraku, saat ini kita berada di dalam tahta kerajaan, menghadap tahta kasih karunia lewat ibadah raya Minggu, tanda bahwa darah Yesus masih berlaku bagi kita semua. Tapi kalau darah itu tidak lagi dihargai, tidak lagi mau menghargai kemurahan, darah itu berlaku bagi orang berdosa. Tapi kalau orang berdosa tidak lagi menghargai darah kemurahan, maka penghukuman batu akan berlangsung. Hujan es, hujan batu, dan api bercampur darah. Api dan darah itu, kalau pengajar tabernakel terkena benda misbah korban bakaran. Bagi siapa hukuman itu berlaku? Bagi yang hatinya membatu, bagaikan hujan es, hujan batu. Dengan hukuman batu ini manusia berdosa binasa. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah penghukuman dari sangkakala yang pertama. Yesaya 30 ayat 30. Yesaya 30 ayat 30. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Ya. Akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat. Ya. Dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Hujan batu. Perhatikan ya. Di satu sisi Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Itu satu sisi. Ya, suaranya, memperdengarkan suaranya yang mulia, itu menuju kepada suara sangkakala. Itulah firman Allah yang disampaikan. Tetapi di sisi lain, Tuhan memperlihatkan tangannya turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api memakan habis, dan hujan batu, dan hujan lebat, dan hujan batu disertai dengan angin ribut. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi, satu sisi Tuhan memperdengarkan suaranya yang mulia. Itu menuju kepada suara sangkakala atau firman yang disampaikan.
Kalau tidak dihargai, sisi lain, tangan Tuhan turun. Tuhan akan memperlihatkan tangannya turun, menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api memakan habis. Dengan itu yang pertama, strip pertama. Di sisi lain, tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat. Titik 2. Strip pertama, nyala api yang memakan habis. Strip yang kedua, dengan hujan lebat dan hujan batu disertai dengan angin ribut akan menimpa bumi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sebetulnya suara yang diperdengarkan itu begitu mulia. Firman Allah yang kita terima itu begitu mulia untuk mempermuliakan manusia berdosa. Tapi kalau suara yang mulia, suara sangkakala yang diperdengarkan itu tidak dihargai, nanti sangkakala itu sendiri akan menghukum. Itulah penghukuman dari sangkakala yang pertama, yaitu nyala api, strip pertama. Yang kedua, hujan lebat atau hujan batu disertai dengan angin ribut. Tuhan Yesus anak Allah datang ke dunia bukan untuk membinasakan manusia berdosa, melainkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi kalau seseorang tidak mau mendengarkan perkataannya, firmannya, sudah ada hukumnya. Firman Tuhan berubah menjadi pedang tajam sebagai penghukuman, sesuai dengan Yeskiel pasal 33. Seorang penjaga harus meniup sangkakala, tapi kalau orang berdosa ini tidak mau dengar suara sangkakala, firman Tuhan berubah menjadi pedang sebagai penghukuman. Satu sisi kita sudah melihat Tuhan memperdengarkan suaranya yang mulia untuk mengangkat manusia bermartabat, manusia berdosa supaya menjadi mulia. Tapi kalau tidak dihargai firman yang mulia, tangan Tuhan turun menimpa dengan murka yang hebat. Strip pertama, api menghanguskan. Strip yang kedua, hujan lebat, hujan batu disertai angin ribut. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Maka selalu saya ingatkan, yang sudah melayani jangan keras hati. Masih ada di antara kita kalau ditegur saudaranya, sanaknya mukanya berubah. Masih ada. Jangan terus-teruskan itu kalau engkau mau selamat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesaya 32 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Hutan akan runtuh seluruhnya. Baca dulu ayat 18 ya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai. Ya, bangsanya Tuhan, umat pilihan, diam di tempat yang damai. Tadi kita sudah melihat tulah ke-7 menimpa tanah Mesir, seluruh padang di tanah Mesir, menimpa manusia sampai binatang. Tetapi umat pilihan, bangsa Israel, diam di Gosen, terlepas dari penghukuman hujan batu dan api. Amin, saudaraku. Kemudian terus di tempat tinggal yang tentram, ada damai, ada tentram, terus di tempat peristirahatan yang aman. Ya, di kemah. Puji Tuhan, di kemah. Ayat 19. Hutan akan runtuh seluruhnya. Hutan akan runtuh seluruhnya. Dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Saudaraku, di ejaan lama, tulisan lama, saudaraku, pada Yesaya 32 ayat 19, di sini dikatakan, tetapi seperti hutan dipukul oleh air hujan beku. Itu tulisan lama, ejaan lama. Seperti hutan dipukul oleh hujan beku, hujan batu. Jadi hujan batu, hujan beku, hujan batu, yaitu hujan es. Puji Tuhan. Seperti itulah nanti Tuhan merendahkan kota-kotanya. Amin, saudaraku. Seperti itulah Tuhan merendahkan kota-kotanya. Saat ini kita berada di kota Raja Besar, Gunung Sion.
Kita akan merasa damai sejahtera dan tenteram kalau betul-betul mau menghargai bunyi sangkakala yang begitu mulia untuk mempermuliakan manusia yang berdosa. Tetapi kalau tidak menghargai bunyi sangkakala yang mulia, maka tangan Tuhan turun, memukul bumi termasuk pohon dengan hujan yang membeku. Cara Tuhan untuk merendahkan kota-kotanya. Kota-kota di sini tempat beribadah. Jadi tidak semua kota-kota tempat beribadah tertolong. Saya ingatkan anak-anak Tuhan, tidak semua kota-kota tempat beribadah tertolong. Kalau kota-kota tidak menghargai firman yang mulia, yang diperdengarkan dari sorga, biar gereja besar, kota besar, akan direndahkan oleh Tuhan dengan hujan beku, hujan batu, hujan es. Jadi ukurannya bukan kuantitas, bukan kemewahan gereja. Ukurannya ada firman yang mulia tidak diperdengarkan di dalam satu kota. Kalau tidak, Tuhan akan pukul dengan hujan batu untuk merendahkan kota itu. Berbahagialah jikalau engkau saat ini sekarang berada di kota-kota di mana firman Allah yang mulia diperdengarkan oleh Tuhan dari surga turun ke bumi. Amin, saudaraku. Supaya tangan Tuhan tidak turun menimpa bumi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan bangga, saya gereja mewah, gereja besar, jangan bangga. Kalau firman Tuhan tidak diperdengarkan, firman yang mulia akan direndahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, hukuman dengan hujan batu atau air yang membeku itu tanda bahwa kasih sudah dingin di situ. Ya, itu tanda bahwa di dalam kota itu kasihnya sudah dingin. Ahli Taurat dan orang Farisi juga ada di kota-kota, di Yerusalem, kota Allah Raja Besar. Tetapi mereka masih berpegang teguh kepada hukum Taurat. Sehingga apabila ada orang berdosa, baik dosa karena kenajisan perzinahan, maka mereka akan menggunakan hukum Taurat. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 8. Pada pagi hari, ahli Taurat dan orang Farisi melihat seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu perempuan itu ditarik, dilemparkan di hadapan Yesus yang sedang mengajar di rumah Tuhan. Dan lalu mereka berkata, menurut hukum Taurat, perempuan yang seperti ini akan dilempari dengan hukuman rajam, dengan hukuman batu. Lalu mereka bertanya, bagaimana pendapatmu? Kalau orang berdosa dihukum dengan hukuman lemparan batu, itu menunjukkan bahwa hatinya sedang membeku, sedang dingin. Hatinya sedang membeku, kasihnya sedang membeku. Sebeku hujan es. Kasihnya itu sudah dingin. Sebab itu ada pelemparan batu. Maka sekalipun ada di kota-kota seperti ahli Taurat dan orang Farisi, di kota Yerusalem, kalau hatinya sudah, kasihnya sudah dingin, membeku seperti hujan es, maka di situ ada pelemparan batu. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kehangatan kasih Allah mencair dari surga turun ke bumi. Firman Allah yang mulia diperdengarkan malam ini kepada kita semua. Apakah kita mau menghargainya atau tidak? Atau sama seperti ahli Taurat orang Farisi, ada di kota-kota Allah, tetapi kasihnya dingin, seperti hujan batu, sehingga terjadi pelemparan batu.
Ayo kita bertanya kembali kepada hati kita, hati nurani yang paling dalam ini. Mau selamat atau tidak? Terserah, kembali berpulang kepada hati saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, Yehezkiel 38 ayat 22. Yehezkiel 38 ayat 22, boleh pembacaan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Oh, terjadi nanti kekejutan itu. Terus? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Ya, pedang seorang akan menghakimi orang lain. Terus ayat 22. Terus? Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Terus? Aku akan menurunkan hujan lebat. Hujan lebat. Terus? Hujan rambun. Api. Dan hujan batu atasnya. Terus? Dan ke atas tentaranya. Iya. Dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Jadi, kalau kita lihat dari pembacaan ini, hujan batu ini tersambung dengan penghukuman-penghukuman yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Terhubung dengan hukuman-hukuman yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sama seperti orang yang sakit karena cuaca dingin, dia akan tersambung dengan sakit-sakit yang lain. Selain pilek, tersambung dengan batuk, tersambung dengan flu, demam. Itu kalau itu dengan cuaca yang dingin begitu, saudaraku, kalau oleh cuaca dingin ini kemudian seseorang jadi sakit pilek, akan terhubung, tersambung dengan sakit-sakit yang lain. Puji Tuhan. Ya, anak kami Marmika pilek. Mungkin ada yang dekat napasnya. Ya. Ini harus dijaga supaya jangan tersambung dengan sakit-sakit yang lain, batuk, demam dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Demikian juga penghukuman dari hujan batu es ini tersambung dengan hukuman-hukuman yang lain, termasuk penyakit sampar. Mengerikan sekali. Banyak orang sakit karena kekerasan hati. Banyak. Karena dosanya banyak. Puji Tuhan. Kiranya yang sakit, kembalilah kepada Tuhan. Terlepas dari penghukuman hujan batu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat Yosua pasal 10. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Baca perikopnya Yosua. Yosua 10 ayat 11 sampai 14. Baca Yosua. Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Iya. Jadi ini pada jadi setelah Yeriko diruntuhkan, Ai diruntuhkan, sampai akhirnya nanti Yerusalem direbut oleh bangsa Israel. Setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir, dibawa masuk ke tanah Kanaan, dimulai merebut Yeriko, tanah Ai, dan sampai nanti Yerusalem, yang sampai nanti kepada Yerusalem, kota Yerusalem. Dan itu juga sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini, untuk berada di kota Yerusalem yang baru di atas Gunung Sion, menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang harus kita rebut dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan, orang-orang yang melayani disebut juga tentara-tentara Tuhan. Rebut Yerusalem baru. Itu kerinduan kita. Itu sasaran kita, ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Baca ayat 1, 11 sampai 14. Yosua 10 ayat 11 sampai 14, boleh baca ayat 1 saja dulu. Baca. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang telah dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Terus? Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Baca 11 sampai 14. Sengaja kita bacakan itu.
Karena itu sasaran akhir perjalanan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir untuk berada di tanah Kanaan. Terus? Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Batu-batu besar dari langit, terus sampai ke Aseka. Sampai ke Aseka, terus sehingga mereka mati. Mati semua, terus. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Terus. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon. Matahari berhentilah di atas Gibeon. Terus. Dan engkau bulan berhentilah di atas lembah Asalon. Terus. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Oh, baru kali itu terjadi selama bumi langit ada. Terus. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya terhadap musuhnya. Terus. Bukankah hal itu telah kutulis dalam kitab orang jujur? Orang jujur, terus. Matahari tidak bergerak di tengah langit. Dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Terus. Belum pernah ada hari seperti itu. Belum. Terus. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan memperdengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Terus. Sebab yang berperang untuk orang Israel. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudaraku, waktu Israel merebut sasaran akhir dari perjalanan rohani mereka adalah Yerusalem, Tuhan turut berperang, menurunkan batu-batu dari langit dan menimpa musuh mereka. Bahkan yang mati dibunuh oleh batu-batu yang dilempar dari langit lebih banyak jumlahnya daripada pedang di tangan bangsa Israel. Puji Tuhan, kerinduan kita adalah untuk menjadi mempelai wanita Tuhan, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hai yang sudah melayani Tuhan, hai umat pilihan, hai tentara Tuhan, rebut kota raja besar, Yerusalem baru. Kalahkan semua dosa yang merintangi. Kalahkan dosa yang menghalangi perjalanan rohani kita sampai pada akhir perjalanan rohani kita. Dosa apa saja, entah itu kejahatan, kenajisan, kesombongan, keangkuhan, dosa karena daging, dosa karena dunia dan arusnya. Kalahkan semua itu. Nanti Tuhan berperang ganti kita. Tuhan lemparkan batu-batu dari langit. Sementara kita dibela oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan bertanya kepada saya, di mana nanti kita dibela Tuhan? Pada waktu hujan batu, hujan es ini turun dari langit, dilemparkan kepada orang fasik. Jangan tanya saya, kita tanya firman. Mari, Wahyu. Pasal 21. Ayat 1 sampai 2 baca. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Boleh baca ayat 1. Ayat 2 tapi pembacaan ayat 1 mulai. Terus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Telah berlalu, terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Tadi penghukuman ke bumi, itulah penghukuman dari sangkakala yang pertama. Nanti berlalu, laut juga nanti berlalu. Dan tidak ada lagi, terus. Dan aku melihat kota yang kudus. Kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari sorga. Yang turun dari sorga. Dari Allah. Berhias bagaikan pengantin perempuan. Inilah Yerusalem baru. Itu menunjuk kepada mempelai wanita Tuhan. Inilah yang dibela oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah yang dibela oleh Tuhan nanti. Jadi sementara hujan es atau hujan batu turun dari langit sebesar 100 pon atau 50 kilogram hujan es, sekalipun itu terjadi, Tuhan pasti bela kita.
Asal kita mau merebut kemenangan demi kemenangan sampai berada di Yerusalem yang baru. Itulah kota mempelai. Amin, saudaraku. Lebih spesifik, Yesaya pasal 2. Tadi Yerusalem baru itu sama itu menuju kepada Gunung Sion, mempelai wanita Tuhan. Baca Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3, boleh baca ayat 1 mulai. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion itu pusat kerajaan damai. Terus firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Yehuda, imamat rajani, dan Yerusalem tempat pusat kerajaan damai. Terus akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Iya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Iya, Yerusalem baru terus. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Iya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Iya. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, iya, mari kita naik ke gunung Mari Tuhan. naik ke gunung Tuhan, gunung Sion, Yerusalem baru. Terus rumah Allah Yakub. Iya, kita ada di rumah Allah Yakub sekarang. Terus supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, pengajaran salib. Terus dan supaya kita berjalan menempuhnya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Terus sebab dari Sion akan dari gunung Sion keluar pengajaran mempelai. Terus dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi bagaimana kita disebut menjadi Yerusalem baru atau gunung Sion atau mempelai wanita Tuhan? Kalau kita menempuh jalan-jalan yang keluar dari pengajaran yang keluar dari gunung Sion, yaitu pengajaran salib. Kalau itu kita ikuti, terus kita ikuti, dan sampai kepada perjalanan itu kita ikuti perjalanan rohani kita ikuti jalannya Tuhan sampai merebut Yerusalem yang baru. Kota yang kudus yang turun dari Allah dari sorga, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita tertolong. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan di mana kita nanti berada saat hujan es, hujan batu menimpa bumi seberat 100 pon atau 50 kilo. Jangan tanya saya. Firman Allah sudah menjawab. Asal saja kita ada di rumah Allah Yakub, Gunung Sion. Dari Gunung Sion keluar pengajaran salib. Biarlah kita menempuh jalan-jalannya sesuai dengan pengajaran salib yang keluar dari Gunung Sion. Sampai tiba kita pada hari perhentian yang kekal, Yerusalem baru. Tuhan membela perjalanan rohani daripada anak-anak Tuhan. Percayalah. Asal mau menyerahkan diri, pasti dibela. Seperti bangsa Israel. Mulai dari Yeriko, Ai sampai puncaknya. Gunung Yerusalem baru, Gunung Sion. Tuhan turut membela. Tuhan berperang ganti Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, tadi Tuhan melontarkan batu dari langit. Ya. Kemudian penghukuman dari sangkakala yang pertama, api bercampur darah. Lalu kita lihat kembali Wahyu 8 ayat 7. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Ya. Dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Terus. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Dilemparkan dari langit ke bumi. Terus. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Ya. Dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Perhatikan. Oleh karena api dan darah dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Kemudian terbakarlah sepertiga dari pohon-pohon. Kemudian hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Puji Tuhan. Saudaraku, kita seringkali nonton televisi. Di benua Amerika seringkali terjadi kebakaran hutan. Ketika terjadi kebakaran hutan, menghanguskan segala pohon-pohonan.
Mereka yang tinggal dekat kejadian itu sangat ketakutan. Itu baru bagian di salah satu bagian negara. Tetapi di sini kita melihat, oleh karena api bercampur darah itu, terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiganya bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi pemandangan yang akan terjadi itu sungguh sangat mengerikan dan sangat mencekam. Haleluya. Puji Tuhan. Paham saudaraku? Ya. Tapi Tuhan membela Sion. Kita berada di tempat yang aman, tenteram, ada damai. Kan sebetulnya ini kan yang kita cari sebetulnya. Untuk apa seseorang memperoleh seluruh harta di bumi kalau dia harus kehilangan nyawanya? Kan keselamatan yang kekal yang kita cari. Jangan sampai akhirnya kita menyesal karena untuk selama-lamanya dibakar di dalam api, lautan api dan belerang. Jangan sampai menyesal. Kalau penyesalan bisa mengubah situasi, ya tidak apa-apa. Tapi penyesalan tidak akan pernah mengubah situasi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah kita kembali Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Yosua 10 ayat 12 sampai 13, baca ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Ya. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ya. Ia berkata di hadapan orang Israel, Ya. matahari berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Ya. Terus? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Ya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Terus? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya di sini kita melihat matahari berhenti, bulan juga berhenti. Tuhan membela kita dengan terangnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi setelah penghukuman nanti kepada orang yang nanti setelah penghukuman terjadi dari penghukuman dari sangkakala yang ketujuh ini terjadi, maka akan terlihat di sisi lain akan terlihat matahari, bulan bersinar. Jadi setelah penghukuman dari sangkakala yang pertama, terlihatlah matahari bersinar terang dan bulan bersinar terang. Apa maksudnya itu semua? Lihat, Wahyu 12 ayat 1. Baca. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda besar di langit. Terus? Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Terus? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya. Jadi seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Itulah mempelai wanita Tuhan. Gunung Sion, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu bagian kita. Jadi setelah penghukuman dari sangkakala pertama ini berhenti, terlihatlah matahari, bulan, dan bintang. Penampilan dari mempelai wanita Tuhan nyata.
Inilah yang kita tunggu-tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Yerusalem baru,